Apa yang terjadi di Politeknik tahun itu? Apakah ada sumber daya pendukung investasi seperti air? Jawabannya ada. Listrik ada. Telekomunikasi ada. Bandara terpanjang di Indonesia airstripnya. Nah, yang susah ini ketika dijawab tenaga kerjanya dari mana? Apa obsesi ataupun visi yang sekarang Mas Uup hantarkan di Politeknik Batam saat ini? Tentu berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Ya, Bagaimana? Nah, kita mencoba untuk fungsi kita adalah menutup gap tersebut agar investasi yang berada di Batam itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya, sebanyak-banyaknya oleh masyarakat yang ada di Batam. Politeknik ada 2.400 dikurang, ada 4.000 yang di luar istilahnya kan? Kasarnya begitulah. Betul. Dan tentu tidak mengurangi kualitas daripada lulusan. Insya Allah tidak. Bagaimana Mas Uup menjaga kualitas lulusan itu? Camera! Running! 1, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi milenial tidak hanya berasah kepada otak, tidak hanya bermodalkan akal, tapi dia harus vokasional. Tangannya harus kreatif untuk bekerja dan membuktikan bahwa ia tidak hanya generasi yang menggunakan akal saja. Pada saat itulah kita memerlukan jenjang pendidikan yang jenjang itu akan menghasilkan tenaga-tenaga kreatif, tenaga-tenaga vokasi yang memberikan harapan ke depan bahwa anak-anak milenial adalah anak-anak masa depan. Maka saya beruntung pada kali ini telah hadir bersama saya Direktur Politeknik Batam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bang Hardi. Iya, saya tadi mencoba menghafal nama direktur. Bapak Uup Beraja Widakda. Betul sekali. Bapak ini Sunda atau Jawa? Jawa, Bang. Jawa. Tapi namanya dulu kan harusnya ejaannya Brojo Widakdo. Iya. Tetapi dulu pilihannya pakai A atau O karena lafal O kalau di huruf Jawa, di bahasa Jawa itu tulisannya A. Jadi di tulisannya A tapi harusnya melafalnya Brojo Widakdo. Widakdo. Iya. Ada buku dulu karangan Widakdo tuh ngetop Iya. sekali tuh. Kan salah satu buku apa itu ya? Ada itu namanya pengarang matematika atau apa? Widakdo. Itu terkenal sekali. Atau kemarin Pak Uup tamat dari ITB? Saya tamat di ITB untuk S1, S2 juga di ITB. Atau karena berkah namanya ada Beraja Widakda, jadi sangka orang Sunda? Saya sering dianggap sebagai orang Sunda. Orang Sunda yang made in Jawa. Betul. Tapi kan orang Jawa bilang ITB itu ITM. Apa tuh? Institut lagi Bandung gitu. Institut Teknologi Bandung gitu. Jadinya bukan ITB, ITM. Batam juga begitu, Bang. Oh, yang Batam juga. Jadi Mas Uup sudah lama di Batam? Alhamdulillah saya pertama kali masuk di Batam tahun 99. Tahun 99. 22 tahun yang lalu. Ya, Langsung di Politeknik. langsung di Politeknik. Apa yang terjadi di Politeknik tahun itu? Jadi kebetulan di periode tahun 90-an investasi di Batam kan lagi tinggi-tingginya. Lagi booming. 12% pertumbuhan ekonominya. Melewati Nasional. Betul. Nah, ketika ditanya apakah ada sumber daya pendukung investasi seperti air, jawabannya ada. Listrik ada. Telekomunikasi ada. Bandara terpanjang di Indonesia airstripnya. Nah, yang susah ini ketika dijawab tenaga kerjanya dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa atau dari Sumatera. Iya. Nah, itu yang investor itu harus mengeluarkan biaya ekstra, terus turnovernya tinggi, sehingga waktu itu para investor bertanya, ada nggak sih orang lokal tempatan di mana kita nanti berinvestasi itu bisa memenuhi kebutuhan investasi kami? Jawabannya ada, karena waktu itu Batam penduduknya sekitar 300.000. 300.000 saja. Betul. Tapi sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi. Nah, yang belum cukup adalah level penguasaan teknologinya. Maka waktu itu Otorita Batam kontak ITB untuk melakukan studi kelayakan pendirian Politeknik Batam.
Oh, itu Nah, asal muasalnya. betul. Berarti kalau saya ringkaskan, Politeknik Batam berdiri karena tidak ada tempat atau lembaga yang melahirkan sumber daya manusia di Batam untuk bidang teknologi, Untuk mendukung investasi. untuk mendukung investasi. Betul. Nah, setelah itu gimana riwayatnya? Kan cuma 300.000. Ya, jadi memang di mana-mana di daerah-daerah industri itu selalu ada lembaga pendidikan tekniknya. Ya. Dan waktu itu berdasarkan kajian dari World Bank juga, di Batam itu merupakan salah satu tempat yang direkomendasikan untuk pendirian politeknik untuk memenuhi kebutuhan investasi. Nah, ITB jadi waktu itu bermitra dengan Pemko Batam, dengan Otorita Batam dan Universitas Riau mendirikan yang namanya Yayasan Pendidikan Batam. Yayasan Pendidikan Batam cikal untuk mendirikan politeknik. Betul, untuk menaungi politeknik. Waktu itu statusnya swasta. Swasta. Betul, kami mulai dengan skala yang sangat kecil. Mahasiswa pertama kami jumlahnya 42 orang. 42 orang. 42 orang. Dan Mas Uup tentu sarjana yang baru tamat dari ITB. Baru tamat, miskin pengalaman industri. Berhadapan dengan Batam yang akan menjadi daerah industri terbesar salah satunya di Indonesia. Betul. Tantangannya bagaimana itu? Tantangannya harus mau belajar. Karena itu tahun 2001 kita bikin kerjasama dengan Nanyang Politeknik. Nanyang Singapura. Betul. Langsung ke Nanyang. Langsung ke Nanyang. Karena Nanyang kan adalah politeknik terbaik dunia itu. Betul. Nah, kita mumpung lokasinya dekat, kita belajar dari sana. Lagian kan industri di Batam itu kan tipikalnya sama dengan industri di Singapura. Ya. Sehingga bagaimana kita berinteraksi dengan industri, bagaimana kita merespon kebutuhan mereka, ya kita lebih banyak mengadaptasi cara-cara yang diambil oleh Nanyang dibandingkan politeknik lain di Indonesia. Makanya kita lebih berkiblat ke sana, Bang. Jadi ada MOU di situ. Ada MOU waktu itu. Waktu itu hampir seluruh dosen politeknik di Batam ditrainingkan di Nanyang untuk membuat kurikulum yang lain dengan kebutuhan industri. Dan itu mungkin agaknya perbedaan dengan politeknik lain di Indonesia. Betul. Karena kita ada keuntungan strategis berdekatan dengan jiran Singapura, dan Singapura mempunyai politeknik yang luar biasa. Ya. Jadi hikmahnya dari MOU itu apa bagi Politeknik Batam? Hikmah terbesar yang kami rasakan sampai saat ini adalah kami menjadi lebih terbuka terhadap lingkungan kami. Kelihatannya simpel, Bang, keterbukaan gitu yang mudah diucapkan. Ya. Tapi ketika berbicara dengan dalam konteks sistem pendidikan yang selama ini acap kali dianggap sebagai menara gading, Ya. itu menjadi sesuatu yang Mahal, yang sulit ya. menantang, Bang. Penantang. Oh ya. Betul. Bagaimana sih implementasi keterbukaan dalam kurikulum kita? Bagaimana implementasi keterbukaan dalam mindset dosen kita? Nah, itu yang menurut kami mahal untuk dipelajari. Dan alhamdulillah Politeknik Negeri Batam selama ini terus meningkat keterbukaannya, termasuk di sistem pendidikannya. Kami berlomba-lomba mengajak teman-teman industri untuk mau masuk ke dalam sistem pembelajaran kami. Itulah salah satu wujud keterbukaan. Dan itu yang susah. Jadi ada upaya mendekati kawasan ataupun pengusaha-pengusaha di bidang industri berkolaborasi dengan politeknik. Betul. Karena kalau mereka mau mendapatkan sumber daya yang unggul, yang sesuai dengan keinginan mereka, mau tidak mau mereka harus mau turut campur dalam proses pembelajarannya. Ini juga satu model di Jerman kalau tidak salah saya. Betul. Ada kerjasama yang kuat antara industri dengan perguruan tinggi. Mereka sebut sebagai dual system. Dual system. Betul. Biasanya sekolah-sekolah teknik di Jerman itu kan merupakan mahasiswanya merupakan karyawan industri. Mereka belajar teori di kampus, porsinya sangat sedikit, sehabis itu belajar praktiknya di industri. Yang ngajarin industri. Artinya industri turut campur di situ untuk menanamkan nilai-nilai, budaya organisasinya, menanamkan skill apa yang mereka perlukan.
dan itu dilatih hari demi hari sehingga terampil. 20 tahun berlalu, Uup muda sekarang memimpin Politeknik Batam. Itu yang terjadi. Dan tentu Mas Uup yang muda tadi sampai sekarang memimpin Politeknik Batam tahu betul kisah pahit manisnya membangun Politeknik Batam yang sekarang saya anggap sudah luar biasa. Apa obsesi ataupun visi yang sekarang Mas Uup hantarkan di Politeknik Batam saat ini? Tentu berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Ya. Bagaimana tuh cerita sekarang kita? Nah, kalau sekarang kita ingin ke depan Politeknik Negeri Batam itu menjadi politeknik yang merupakan generasi baru politeknik. Apa istilah generasi baru itu? Generasi baru politeknik ini kalau kami mendefinisikan adalah politeknik yang penuh percaya diri, Mbak. Karena selama ini politeknik kan selalu kalau di daerah lain selain Batam itu selalu dianggap sebagai pilihan kedua. Second option. Second option. Kalau di Batam itu nggak terjadi. Nah, sehingga ke depan kita ingin menjadi politeknik generasi baru yang percaya diri tapi juga rendah hati. Wah, Yang terus karakternya di situ. betul. Yang terus mengutamakan keterbukaan, bermitra erat dengan industri, mengutamakan mutu. Sehingga harapannya di tahun 2045 ketika usia Indonesia ini 100 tahun, Indonesia emas. Indonesia benar-benar merdeka, Bang. Ya, kita mulai dari Batam, kita mulai dari kecil. Kita mulai dari apa yang bisa kita ikhtiarkan sesuai dengan kapasitas kita. Ya, mudah-mudahan dengan dukungan Bang Hardi, insya Allah itu bisa terwujud. Amin. Amin. Mas Uup, tahun 99 ada 42 mahasiswa. Ya, Tahun 2021 berapa mahasiswa sekarang? alhamdulillah sekarang itu kami memiliki sekitar 6.200. 6.200. Betul. Berapa persentase peningkatan dari 42 ke berarti sekarang kalau dulu mohon maaf mungkin mencari mahasiswa, sekarang sudah menolak mahasiswa mungkin ya? Ya, alhamdulillah kami belum bisa menampung mereka semua. Iya. Padahal obsesi kami adalah kalau bisa pendidikan vokasi ini menampung seluruh pendaftar. Karena mereka mau tidak mau harus ada yang ngajarin skillnya kalau mau Indonesia maju. Tapi ya karena kapasitas kami terbatas, otomatis memang harus ada sistem seleksi. Kami mohon maaf untuk itu. Berarti karena kapasitas. Karena kapasitas. Katakanlah dalam bahasa biasanya kelas tak cukup. Kalau kelas tak cukup bagaimana mahasiswa bisa diterima? Betul. Dan sekarang orang memimpikan masuk di Politeknik. Jadi dia bukan lagi pilihan kedua, pilihan utama bagi anak-anak Kepulauan Riau. Amin. Dan itu menunjukkan masa 20 tahun adalah masa yang mungkin dilalui dengan susah payah, tetapi hari ini saya lihat sudah mulai menuai mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Kami masih belajar, Bang. Iya. Jadi ya dengan dukungan semua masyarakat Batam, insya Allah ya kita wujudkan bersama mimpi membangun Batam sebagai bandar dunia yang madani. Mungkin perannya Politeknik ada di bidang SDM-nya, ya kita lakukan usaha itu dengan ya mudah-mudahan sungguh-sungguh. Tahun 1999 kita tidak banyak mahasiswa. Sekarang katakanlah kelebihan mahasiswa. Tentu tantangannya berbeda. Persoalannya juga berbeda. Kalau Mas Uup melihat Kepulauan Riau lah atau lebih sempitnya Batam dan keinginan Politeknik ada di situ yang ingin diwujudkan, apa yang ingin Mas Uup wujudkan? Kalau yang ingin kita wujudkan utamanya satu, mendukung investasi. Mendukung investasi. Mendukung investasi itu dalam artian gini, Bang. Di Batam merupakan salah satu daerah tujuan investasi. Ibarat kompleks perumahan, Batam ini kan lokasinya udah di depan, hook. Memang layak sebagai wilayah investasi daripada dipakai untuk misalnya kalau di area perumahan ya katakanlah dipakai untuk beternak ayam. Atau usaha yang lain. Lebih baik sebagai digunakan untuk usaha-usaha yang bernilai tambah tinggi. Nah, di satu sisi ada kebutuhan itu, tapi di sisi lain ada masyarakat lokal, masyarakat Kepri yang tidak sepenuhnya bisa memenuhi
standar kebutuhan investasi tersebut. Baik itu level kompetensinya, baik itu jenis kompetensinya, ataupun kebutuhan spesifik dari investasi yang lain. Nah, kita mencoba untuk fungsi kita adalah menutup gap tersebut agar investasi yang berada di Batam itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya, sebanyak-banyaknya oleh masyarakat yang ada di Batam. Politeknik Batam menjadi jangkar untuk investasi Bersama-sama dengan stakeholder yang lain tentu saja, Bang. Iya, saya melihat apa yang diungkapkan Mas Uuf ini kelihatan memang wong Jawanya itu. Dia dalam posisi kalem, tapi sesungguhnya Politeknik sudah hebat. Masih belajar, Bang. Karena hari ini saya kira ya tadi, kalau ada orang mengidamkan masuk Politeknik ini, banyak sekali yang merasa senang dapat lulus dan juga banyak sekali yang masih kecewa tidak bisa lulus karena keterbatasan, ya katalah ruang dan sebagainya. Betul. Jadi kalau boleh cerita, Bang, kalau fasilitas Politeknik Batam saat ini kalau kita beroperasi secara normal, kapasitas kami itu hanya 2.400 mahasiswa. Kalau dia berjalan normal, kalau berjalan konvensional, ya. Dalam arti mahasiswa semua berada di kampus, kemudian satu shift. Nah, yang kami lakukan adalah satu, membuat jam operasi kampus menjadi 2 shift, pagi dan malam. Jadi udah kayak pabrik juga. Jadi 2.400 kali 2 4.800. Ya, 4.800. Gitu. Kasarnya segitu kan. Nah, terus kami juga menyediakan ruang bagi industri untuk ngajarin anak-anak juga. Itu di SIP mana lagi? Melalui magang. Jadi yang anak-anak tingkat akhir itu tidak lagi di kampus, tapi belajar di industri. Berapa lama magangnya? 1 tahun. 1 tahun. Berarti katakanlah 1 tahun tidak berada di kampus. Sehingga kapasitas yang ditinggalkan oleh yang magang bisa diisi oleh anak-anak yang lain. Kemudian Kemudian kami juga menyewa ruangan di Batamindo, kemudian di Nongsa Digital Park kami juga ada ruangan, sehingga kapasitasnya sekarang jadi 6.200. Padahal kalau 6.200-nya serentak ke kampus tak muat itu, Pak. Apakah ada upaya misalkan adanya pelebaran ataupun adanya pembangunan yang lebih cepat? Kami selalu berikhtiar untuk itu. Apalagi sekarang kan Presiden Joko Widodo juga menggaungkan bahwa vokasi program vokasi nomor 1. Betul. Tapi ya masih harus antri sepertinya. Meskipun Politeknik Negeri Batam ini dinilai baik oleh kementerian dan juga selalu mendapatkan prioritas, bukan prioritas sih, nanti saya diprotes teman-teman politeknik yang lain, tapi mendapatkan menjadi fokus perhatian bagi kementerian. Karena memang ada kebutuhan, teman-teman industri itu memang butuh, terus kemudian ada masyarakat di sini yang harus dilayani, sehingga dan animo yang besar tadi. Betul. Ada 2.400 dikurang, ada 4.000 yang di luar istilahnya kan. Kasarnya begitulah. Betul. Dan tentu tidak mengurangi kualitas daripada lulusan. Insya Allah tidak. Bagaimana Mas Uuf menjaga kualitas lulusan itu? Satu yang kami lakukan adalah kami melibatkan pengguna untuk mendidik anak-anak kami. Itu salah satu perwujudan konsep keterbukaan tadi, Bang. Di daerah industrinya, hulunya, penggunanya siapa? Penggunanya adalah industri. Ya berarti disesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Di hulu, karena kan Politeknik di hilirnya ini. Ya. Ya kan? Betul. Untuk masuk ke hulu tentu harus ada connectingnya. Ya. Berarti berhubungan dengan keinginan user. Betul. Nah, tapi memang itu harus dirancang dari awal. Seperti karena banyak juga cerita kalau kita menyediakan program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri,
industri ini tidak mau terlibat dalam pembelajaran. Betul. Otomatis ketika merencanakan sebuah program, kita harus tahu pasti bahwa ya memang ini yang dibutuhkan industri. Katanya almarhum Habibie ada link and match. Betul. Iya. Itu yang terus berusaha kami coba, aktivitas-aktivitas apa yang terus meningkatkan link and match. Kami sendiri baru berikhtiar, Bang. Karena kalau dibandingkan dengan Politeknik di Singapura tuh mahasiswanya 15.000, Bang. Kita baru 6.200, separuh juga belum. Iya, tapi kan di Singapura ada juga orang-orang kita di situ yang belajar, yang ya seperti tadi. Tentu harapan kita Politeknik Batam terus berikhtiar, dan bagaimanapun ujung dari pendidikan orang bicara kualitas lulusan, dan ujung daripada kualitas lulusan biasanya orang bicara dia bekerja di mana. Ya. Nah, kalau sampai di sana, adakah studi terhadap atau riset terhadap lulusan Politeknik? Kami setiap tahun melakukan tracer study untuk mengetahui lulusan kita itu kerja di mana, gajinya berapa, dulu dia nunggu berapa lama, gaji pertama dia berapa, gaji sekarang dia berapa. Alhamdulillah dari sisi waktu tunggu, karena kita juga mengimplementasikan program magang itu, banyak lulusan kita itu yang direkrut di bulan keempat atau kelima pada saat magang. Alhamdulillah. Dan banyak yang digaji sesuai standar ketika mereka lulus. Jadi banyak industri yang sekarang sudah mulai tidak lagi mementingkan ijazah, tetapi asalkan dia bisa menghandle otoritas yang ditugaskan pada dia. Karena dulu orang bilang kamu punya ijazah apa? Ya. Sekarang orang bertanya kamu bisa apa? Betul. Kerja politeknik adalah kamu bisa apa? Betul. Dengan memegang ijazah sarjana, diploma, sampai D4. Betul. Kalau begitu di ujung ini kira-kira Mas Uub ingin menyampaikan kepada teman-teman di Batam atau Kepulauan Riau atau siapa saja tentang politeknik dan bagaimana Mas Uub bisa juga menceritakan secara sekilas untuk politeknik ke depan. Silakan, Mas. Baik, ke depan kita ingin tetap terus memperluas keterbukaan kita. Ke depan kita terus ingin meningkatkan kualitas kita. Tentu saja kami juga menyadari kami nggak bisa sendiri, karena keberhasilan pendidikan itu ya tergantung banyak faktor, lingkungan, orang tua, pemerintah daerah, industri, regulator pemerintah di pusat sana, bahkan juga seluruh elemen masyarakat seperti Bang Hardi ini. Karena itu kami membuka seluas-luasnya akses bagi para, kalau tadi saya sebut pemangku kepentingan, untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran kami. Kami terbuka, saran, kritik atau hal lain yang bisa menjadi kontribusi para stakeholder, kami terbuka. Selain itu kami juga meringankan langkah kami untuk berinteraksi, untuk bersilaturahmi dengan seluruh pemangku kepentingan, Bang, untuk lebih mengetahui sebenarnya maunya apa sih. Jangan-jangan kita buat tape, taunya pengennya klepon. Kita buat roti jala, maunya bingke. Gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan silaturahmi, terus kemudian seluruh adanya interaksi dari seluruh stakeholder, mudah-mudahan ya insya Allah bisa terwujud. Saya mendoakan Politeknik maju dan Politeknik akan menjadi inspirasi bagi generasi muda Batam khususnya, Kepulauan Riau pada umumnya, dan Indonesia pada seterusnya. Amin. Saya lihat kerja Mas Uub pasti akan terus untuk mendapat tantangan, dan disitulah mungkin cabaran yang terdepan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi kalau politeknik, tetaplah Politeknik Batam. Tapi kalau cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.